bertobat itu berarti kita akan mengakhiri sesuatu, terutama masa yang lampau, dan akan memulai hal yang baru yang kita anggap lebih baik. Itu bertobat. Artinya masa lampau itu kita mau akhiri, kita menyesali akan kekurangan dan kelalaian kita, dan akan membangun yang lebih baru, yang lebih mantap, yang lebih berkenan di hati kita, yang lebih baik, yang lebih menggairahkan hidup kita. Itu yang dimaksud dengan bertobat. Karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada zaman Nabi Nuh, kita tahu Nabi Nuh itu ketika kota itu dinasehati oleh Nabi Nuh tetapi tidak mau mengerti, mereka hanya berbuat sesuka hati mereka, tenggelam dalam apa yang menjadi kesukaan mereka, berfoya-foya, melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya yang mereka sukai saja, hawa nafsunya, segala kepentingan mereka bukan untuk kebersamaan yang sejati. Sampai mereka tidak menyadari bahwa Nabi Nuh telah mempersiapkan satu bahtera bersama segala yang disuruh Tuhan untuk ikut dalam bahtera itu. Dan terjadilah hal itu. Ketika semuanya musnah dan hanya Nuh bersama rombongannya dan hewan ternak yang diikutkan dalam bahtera itu yang diselamatkan. Yesus mengatakan lagi bahwa kalau seorang ada di ladang, yang lain akan dipanggil. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan tetap tinggal, yang lain akan pergi. Artinya semuanya itu tergantung dalam pilihan orang untuk tetap tinggal atau pergi menyelamatkan diri. Dan Yesus mengatakan lagi kepada murid-muridnya supaya mereka itu seperti tuan rumah yang berjaga-jaga. Kalau tuan rumah itu tahu pencuri akan datang, maka ia siap sedia supaya rumahnya tidak dibongkar. Rumah diri kita ini rumah Allah. Apakah kita memelihara rumah kita itu dengan kekuatan rohani kita? Rumah itu memerlukan seorang yang memelihara, menjaganya, supaya rumah itu semarak. Kita tahu itu. Dan kita akan mengikuti apa yang disabdakan Yesus. Kita akan memulai baru hidup kita setiap kali. Seperti yang terjadi di dalam hidup kita harian saja. Ketika kita tidur, kita tahu bahwa hari ini kita berbuat kesalahan dan kelalaian, dan kita akan berjanji di dalam hati akan berbuat yang lebih baik. Kalau itu terjadi ketika kita bangun, kita sudah siap untuk mengerjakan apa yang kita impi-impikan sebagai hal yang lebih damai, lebih baik. Rumah kita, rumah ini, rumah Tuhan ada di Yerusalem, menjulang tinggi
di atas bukit. Hai Yehuda dan kaumnya, hai Yerusalem, ingatlah bahwa rumah Tuhan patut untuk dipelihara, karena Dialah yang menjaga rumah ini. Rumah ini, kita pun, rumah kita ini, diri kita ini, Tuhan yang menjaganya. Kita percayakan kepadanya. Hari ini Tuhan berseru kepada kita supaya kita selalu dalam keadaan siap, waspada, berjaga-jaga. Sebab Tuhan akan datang pada saat yang tidak kamu ketahui. Hidup kita ini, yang seorang kita tidak tahu, yang lain juga tidak tahu. Ada anak-anak, sebagian besar dari korban gempa di Cianjur itu mendekati separuh adalah anak-anak. Tidak tergantung dari umur. Kapan usia seseorang itu tidak tergantung. Setiap saat kita hendaknya siap sedia. Rumah kita, tubuh kita ini hendaknya kita jaga dan kita awasi. Mari kita memegang janji Tuhan itu, bahwa siapa yang berjaga-jaga tidak akan dibongkar rumahnya, karena rumah ini milik Tuhan. Dia akan menjaga bila kita percaya kepadanya. Ia akan selalu mendampingi kita dengan sabdanya. Sabda Tuhan tidak akan pernah berlalu. Dunia ini selalu fana, tidak ada yang dapat bertahan atau hidup selama-lamanya. Ada waktunya. Mari kita hari ini memasuki masa Advent. Kita kembali lagi meneliti diri kita, menghitung-hitung apa yang kita sudah lakukan, dan kita mau mencari sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu tidak akan berlalu. Ia akan tinggal dalam diri kita bila kita memelihara sabda Tuhan itu, karena sabda Tuhan itu adalah emas yang dimurnikan dalam api. Amin.